Jess, kembali lagi di Jess Channel untuk membahas seputar timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like, karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Sobat Jess, sebelum kita memasuki beritanya, saya ingin mengucapkan selamat untuk Persib Bandung yang sudah mempertahankan gelar juaranya, dan semoga harapan kita semua Sobat Jess, semoga liga-liga yang ada di Indonesia, Liga 1, 2, 3, 4 ini semua benar-benar berkembang dengan baik dan benar-benar bisa menunjukkan prestasi untuk Indonesia. Dan harapan juga semoga PSSI konsisten untuk bersih-bersih di liga-liga yang ada di Indonesia. Oke Sobat Jess, kita memasuki pembahasan kita di mana dilansir dari seputar _sepak_bola 45. Di sini disebutkan bahwa Cina curigai. Wah, Cina curiga apa nih? Media Cina curiga Jepang akan bantu timnas Indonesia. Loh, kok bisa? Gak usah begitulah Cina gitu, santai aja, santai. Sama timnas Indonesia sama Garuda kita mah santai aja, tapi kami akan konsisten, kami akan bertanggung jawab, dan kami akan memberikan hasil yang baik dan berjuang semaksimal mungkin untuk dan atas nama bangsa Indonesia. Kita lihat beritanya dilansir dari seputar _sepak_bola_45, di mana media Cina Sohu menuding jika nantinya timnas Indonesia akan dibantu timnas Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tudingan tersebut bukanlah tanpa alasan. Jepang yang dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 diprediksi akan bermain santai saat melawan tim Garuda. Media Cina tersebut mengungkit laga Jepang kontra Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 lalu. Di laga tersebut, skuad Samurai Blue tampil santai dan tidak ngotot, walaupun sejatinya lebih unggul jika dilihat dari skuad yang dimiliki. Penampilan yang santai dari Kubo CS saat melawan Arab Saudi menjadi alibi media Cina curiga dengan timnas Jepang yang diperkirakan tidak tampil ngotot di dua laga selanjutnya. Timnas Jepang menghadapi Australia dan Indonesia pada Juni 2025 mendatang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gimana menurut kalian Sobat Jess tentang pemikiran dari media Cina ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kenapa dia sampai berpikir bahwa Jepang akan membantu timnas Indonesia? Ya, karena kalau kita lihat bahwa memang Jepang sudah mengantongi golden ticket untuk ke Piala Dunia 2026. Karena kita tahu bahwa target dari timnas Jepang bukan lagi untuk lolos ke Piala Dunia, akan tetapi menjadi juara di Piala Dunia. Ya, Sobat Jess, menurut kalian kenapa sih Cina bisa berpikir seperti ini? Silahkan tulis di kolom komentar Sobat Jess. Ya, kalau harapan saya sih memang di bulan Juni nanti Jepang tidak mengeluarkan skuad intinya, tapi dikeluarkan skuad pelapisnya atau skuad B-nya. Ya, tapi apapun yang ada di timnas Jepang, mau itu skuad A, skuad B, skuad C, itu semua adalah skuad-skuad yang memang sudah dilatih kedisiplinannya dan pastinya sangat bagus dalam bermain. Jadi mau A, B, C, mau skuad utama ataupun pelapis, mereka adalah skuad yang tangguh lawan kita yang sangat kuat di grup C ini Sobat Jess. Apapun yang terjadi nanti tanggal 10 Juni saat Indonesia melawan Jepang di Jepang, pastinya Sobat Jess kita berharapkan hasil yang baik, dan kita berharap sekali Sobat Jess, dan semoga kita bisa pulang dan menutup kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini di round 3 ini, di penutupan terakhir saat melawan Jepang kita bisa mengantongi 1 poin kita bawa ke Indonesia, dan itu harapan kita. Semoga harapan kita tercapai Sobat Jess, amin Sobat Jess. Dan untuk berita selanjutnya Sobat Jess, ini dilansir dari arsip sepak bola, di mana Indonesia ikut bidding tuan rumah kualifikasi Piala Dunia round 4. Ya, seperti yang kita ketahui Sobat Jess bahwa AFC kemarin sempat meminta perpindahan venue untuk kualifikasi Piala Dunia round 4 yang semulanya ada di tempat netral. Kali ini kemungkinan besar yang menjadi host di kualifikasi Piala Dunia round 4 adalah Uni Emirat Arab dan juga Irak. Ya, sangat disayangkan ya Sobat Jess sebenarnya. Tapi ya mau gimana Sobat Jess,
ketika nanti kita masuk di round 4, karena memang untuk langsung lolos menemani Jepang di lolos ke Piala Dunia di 2026 nanti, menemani Jepang itu sebagai runner up itu agak sedikit, peluang kita sangat sedikit Sobat Yes. Tapi kalau untuk masuk ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi Piala Dunia round 4 itu masih sangat terbuka lebar. Tapi ya agak gimana juga sih, karena kalau misalnya benar terjadi kita masuk di kualifikasi Piala Dunia round 4 di mana tuan rumahnya dari Timur Tengah dan juga wasitnya juga dari Timur Tengah, ya kalian tahulah kita punya catatan tersendiri pada wasit Timur Tengah ya Sobat Yes. Ya sabar-sabar aja, semoga apapun yang akan terjadi, Timnas Indonesia, Garuda kita bisa melewati semuanya dengan baik, dan pastinya kita selalu memberikan dukungan yang tidak pernah berhenti untuk skuad kesayangan kita Sobat Yes. Ya kita lihat di sini beritanya dilansir dari arsip Timnas. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan melalui kanal YouTube, Indonesia juga mengajukan diri sebagai tuan rumah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun PSSI tidak gembar-gembor akan hal ini. Sebelumnya beredar kabar bahwa Asosiasi Sepak Bola Cina telah lebih dulu mengajukan diri untuk babak playoff round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan pada 8, 11, dan 14 Oktober. Kata Pak Arya, memang ada perubahan tuan rumah yang dibuat AFC. Dulu biasanya tuan rumah netral, jadi semuanya dikelola oleh AFC. Nah kan, sekarang AFC bikin sebuah cara baru, minta para peserta round 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding. Namanya ditawarkan, kita pasti ikutlah, tetapi nggak harus gembar-gembor ya, batasnya masih ada waktu. Kita akan coba, memang lawan-lawannya berat dari Timur Tengah. Dari mana? Sudah pasti kita coba ikut bidding. Tetapi kita akan lakukan bidding, tunggu aja. Kalau negara lain gembar-gembor, kalau kita tidak. Kalau belum jelas memang nahan-nahan diri. Kalau pasti baru kita sampaikan, kata Pak Arya. Ya Sobat Yes, gimana menurut kalian? Ya, kalau misalnya memang AFC menyetujui bahwa ya Uni Emirat Arab dan Irak menjadi tuan rumah untuk babak kualifikasi Piala Dunia round 4 ini, dan wasit-wasitnya sebagian besar dari Timur Tengah, ya agak nyesek juga Sobat Yes. Ya menurut kalian kira-kira negara mana yang pantas menjadi tuan rumah untuk babak kualifikasi Piala Dunia round 4 di zona Asia ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya pengennya di Jepang Sobat Yes, karena kan Jepang sudah pasti lolos, jadi ya agak netral pastinya. Yang akan hadapi Rusia, Uzbekistan, dan Kazakhstan pada September 2025. Kami telah menerima informasi bahwa Timnas Indonesia berencana untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan Timnas Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia selama jeda internasional pada September 2025. Ya, Timnas Indonesia disebut-sebut tidak akan cuman jajal pada Rusia pada September mendatang, tetapi mereka juga akan hadapi dua negara lain, yaitu Uzbekistan dan juga Kazakhstan. Seperti diberitakan sebelumnya, Rusia begitu ingin sekali mengajak Indonesia bertarung dalam laga uji coba September mendatang. Mereka klaim bahwa Timnas Indonesia memiliki jadwal kosong pada September mendatang, meski telah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya Sobat Yes, ya ini berarti asupan kita untuk menonton dan mendukung Timnas Indonesia tidak akan pernah berhenti ya Sobat Yes, dimana jadwalnya sudah sangat padat banget Sobat Yes. Dan jika memang nanti adanya pertandingan persahabatan ini, apalagi ketika mereka akan bertanding di Indonesia, berarti kita menjadi tuan rumahnya. Berarti kalau kalian mau nonton pertandingan persahabatan seperti ini saat melawan Rusia atau Uzbekistan, jangan lupa kalian harus punya Garuda ID dulu, daftar dulu biar kalian bisa beli tiket dan nonton langsung dan mendukung langsung Timnas Indonesia nanti. Entah di mana tempatnya Sobat Yes. Bisa jadi nanti pertandingan persahabatan ini ada di daerah kalian. Jadi kalian harus punya dulu Garuda ID, daftar dulu ya Sobat Yes. Tiba-tiba nanti ada pertandingannya di Bali atau di
Surabaya atau di mana, kalian jadi sudah punya persiapan untuk nonton langsung pertandingan timnas Indonesia saat laga persahabatan ini. Ya Sobat Yes, udah gak sabar ya tanggal 6 Juni nanti 2025 gimana kita menjadi tuan rumah saat melawan Cina nanti. Dan pastikan kita menjadi tuan rumah yang baik pada siapapun. Pastinya jaga fasilitas yang ada di Gelora Bung Karno bagi kalian yang menonton langsung nanti pertandingan Cina melawan Indonesia. Dan pastinya jaga diri kalian dengan baik, jaga teman-teman kalian, dan jaga di sekeliling kalian, di sekitar kalian Sobat Yes. Dan pastinya jaga harga diri dan martabat kita Indonesia di mata dunia. Ya Sobat Yes, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya tanggapan? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan pendapat dari media Cina yang mengatakan bahwa timnas Jepang akan membantu timnas Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan apakah kalian setuju nih AFC akhirnya menentukan bahwa perpindahan venue yang tadinya netral, di tempat netral untuk kualifikasi Piala Dunia Round 4 jadi pindah ke dua negara Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab dan juga Irak. Menurut kalian gimana Sobat Yes? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kira-kira negara mana yang pantas menjadi tuan rumah untuk kualifikasi Piala Dunia Round 4 zona Asia nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya maunya Jepang jadi tuan rumahnya. Ya, jika kalian punya tanggapan atau apapun silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda, salam Yes.